Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita berjumpa kembali di dalam perenungan pada pertengahan minggu hari ini. Renungan yang bersumber dari Tuhan Yesus melalui Rasul-Nya diambilkan dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-11, yang firman Tuhan berkata demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara-saudari yang kekasih, kita saat ini berada di antara waktu kebangkitan Tuhan dan kenaikannya ke surga. Waktu yang kita alami berjalan begitu cepat. Akan tetapi pada masa pandemi COVID-19 seakan-akan waktu berjalan lambat yang menyebabkan kita merasa bosan berada di dalam rumah. Padahal itu untuk kebaikan kita. Oleh karena itu, mengandalkan tuntunan Tuhan pada situasi yang membosankan ini akan menjadikan kita terpelihara di dalam keselamatan dan kesehatan jiwa dan tubuh kita. Marilah saya mengajak kita semuanya untuk kita menyibukkan diri dengan perawatan yang bersumber dari Rasul Yesus, akan menjadikan tenaga untuk kita bertahan dan mampu mengalahkan kebosanan dan mengubahnya menjadi suatu penghiburan dan sukacita untuk kita berada di dalam rumah bersama keluarga, yang pada akhirnya kita banyak mengerti bahwa kita dapat memahami arti kebersamaan, saling menghargai, menghormati seisi rumah kita. Karena jika kita tidak demikian, maka rumah kita akan menjadi suatu tempat yang sangat membosankan, menjenuhkan, mengerikan, membuat kita tidak tahan. Kita ingin meninggalkan rumah. Akan tetapi, jika kita tunduk kepada pimpinan Roh Kudus untuk selalu mempraktekkan Injil di dalam rumah kita, maka akan tercipta damai, sejahtera, akan tercipta damai, tercipta ketenteraman, dan juga tercipta suasana surga. Seperti yang diajarkan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami, dikatakan di bumi seperti di surga. Artinya di sana tidak ada pertengkaran, tidak ada percekcokan, tidak ada iri. Ya, kita saling merasakan, saling berbagi, saling menguatkan satu dengan yang lain di dalam rumah kita. Marilah kita merenungkan nas Alkitab untuk persekutuan doa pada hari ini, yang diambilkan dari percakapan perpisahan Yesus Kristus sesaat sebelum penyalibannya. Yesus sekali lagi berbicara panjang lebar kepada murid-muridnya secara terang-terangan dan menekankan kepada mereka bahwa ia dikasihi oleh Allah dan bahwa ia juga mengasihi murid-muridnya. Pada waktu yang bersamaan, Yesus mendorong murid-muridnya untuk tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Pada masa itu, murid-murid tidak mengetahui dan memahami apa yang dikatakan dan diajarkan Yesus, meskipun ia selalu bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus bersama-sama dengan mereka, Yesus membuat mukjizat, Yesus
memberikan suatu pengajaran-pengajaran yang terbuka, yang jelas. Tetapi banyak murid-murid yang tidak mengerti. Tetapi para murid tetap mengikut Yesus kemana ia pergi. Kita pada saat ini juga banyak tidak tahu dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita dan mengapa kita harus mengalami situasi dan kondisi seperti saat ini. Tetapi jika kita tetap tinggal dalam persekutuan dan mengikut Yesus Kristus melalui nasihat, arahan dan ajaran para rasulnya, maka pada akhirnya kita akan memahami dan mengerti apa yang sesungguhnya menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan ingin menyelamatkan jiwa kita. Memang untuk tetap tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa menuntut akan jaminan, kondisi, keadaan, keselamatan, dan kesehatan jasmani kita. Tetapi Tuhan tetap menuntut kita untuk menuruti perintah-perintahnya. Seperti dikatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Yesus sendiri adalah teladan kita karena ia menuruti perintah-perintah Bapanya. Tuhan mengatakan, segala sesuatu yang kuperbuat bukan berasal dari diriku sendiri, melainkan dari Bapakku yang mengutus aku. Dia melakukan kehendak Bapanya untuk menyelamatkan umat manusia. Maka Yesus datang kepada orang-orang, mendekati mereka, mendampingi mereka, dan menuntun mereka agar mereka mau masuk, agar mereka mau dapat masuk, agar mereka layak masuk ke dalam persekutuan dengan Allah. Kasih dan pengabdian Tuhan Yesus sangat luar biasa, sangat dahsyat, begitu jauh melampaui segala sesuatu. Bahkan ia rela memberikan nyawanya bagi mereka yang mau menerimanya. Demikian pula untuk menyelamatkan jiwa kita, Yesus rela mati dengan cara yang hina, disamakan seperti pendosa untuk menebus dosa kita. Meskipun Yesus tanpa dosa. Akankah kita sia-siakan jasa kurban Yesus Kristus untuk jiwa kita itu? Yang sesungguhnya kita menyadari jiwa kita tidak layak di hadapan Allah. Tetapi karena kasih Allah begitu besar menghargai jiwa kita sehingga ia harus menukarkan nyawa anaknya untuk merebut jiwa kita dari cengkeraman dosa dan maut. Saudara-saudari yang kekasih, kita pada akhirnya menjadi sadar. Melalui Yesus, murid-murid belajar kehendak Allah, asalkan mereka percaya kepada perkataan Yesus. Maka mereka akan mengenali otoritas ilahi yang memenuhi perkataannya. Kita akan melihat bagaimana perbuatan Yesus Kristus.
kita akan menjadi paham dan tahu bahwa segala sesuatu yang dikatakan, yang diperbuat Yesus Kristus bersumber dari Bapanya dan adalah kehendak Bapa. Dengan demikian, murid-murid menyadari dan memahami bahwa hubungan murid-murid dengan Allah akan dicirikan oleh hubungan mereka dengan Yesus Kristus. Dengan cara inilah Yesus membuktikan sebagai pengantara antara manusia dan Allah dan antara Allah dan manusia. Kita sebagai manusia cukup percaya saja kepada Yesus, mengikutinya dan melakukan apa yang diperintahkannya kepada kita melalui para utusannya. Banyak orang yang datang kepada Yesus pada masa itu, mengikut Yesus, kemana Yesus mengajar, kemana Yesus pergi, mereka berbondong-bondong mengikutinya. Untuk beberapa waktu, mereka melihat mujizat-mujizat, mereka dikenyangkan dengan makanan, mereka melihat orang disembuhkan, orang tuli melihat, orang tuli mendengar, orang buta melihat, orang bisu bicara, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati dibangkitkan. Namun berjalannya waktu yang sekian lama dan juga beberapa dari mereka kemudian meragukan tentang apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, yang pada akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Tetapi Petrus dan murid-murid lainnya berbeda, karena mereka mengenali bahwa ia memiliki perkataan hidup yang kekal dan bahwa ia adalah putra Allah. Seperti katakan dalam Yohanes pasal 6 ayat 68 dan 69. Untuk alasan itulah mengapa saudara dan saya tetap bersama Yesus sampai saat ini? Karena kita juga ingin mengandalkan firman-Nya, mengikuti Dia, dan tetap setia kepadanya dalam segala situasi kehidupan kita. Masa pandemi bukanlah masa yang menakutkan, tetapi kita juga tidak ingin meremehkan. Lalu apa yang harus kita perbuat? Kita ingin melakukan kehendak Tuhan atas hidup kita, yang kita terima dari para utusannya yang berupa nasihat, arahan, pengajaran, dan penghiburan yang bersumber dari Injil. Untuk tetap tinggal bersama Yesus dan menerapkan perkataannya dalam perbuatan tidaklah mudah dan juga tidak gampang. Namun untuk bersama dengan Tuhan, kita ingin bertahan, kita ingin berjuang, dan pada akhirnya di dalam kebersamaan dan persekutuan dengan Tuhan, kita dapat merasakan ketenteraman, keamanan, kedamaian, keselamatan di dalam kasih Tuhan yang nyata. Di dalam situasi perpisahan dan kesedihan, Yesus berbicara tentang sukacita. Di dalam nas dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ya, sukacita karena kita dapat merasakan ketentraman, keamanan, keselamatan di dalam Yesus. Karena kita melakukan kehendak-Nya. Sehingga kita mampu melalui segala masa, segala situasi dan kondisi. Dan kemudian kita juga dapat merasakan
bahwa penyertaan Tuhan yang demikian melampaui dari segala sukacita-sukacita yang ada di bumi yang bersifat sementara. Karena ini menggabungkan semua aspek kehidupan. Bukan hanya duka cita, bukan hanya keterpisahan dan keadaan yang tertinggal, tetapi juga setiap kebahagiaan dan keberhasilan yang kita alami, kita dapat bercermin pada sukacita yang kita terima melalui persekutuan kita dengan Yesus Kristus. Ini terjadi dalam semua situasi kehidupan kita, dan kita dapat menarik tenaga darinya. Jika kita berhasil dalam hal ini, maka kita akan dipenuhi dengan sukacita yang penuh yang bersumber dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.